Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Rosyana dengan NIM 10242407. Di sini saya akan mempresentasikan tentang farmakologi obat-obatan parasimpatomimetik. Obat parasimpatomimetik adalah obat yang bekerja secara meniru atau mengubah efek asetikolin. Obat ini merangsang sistem saraf parasimpatik yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi. Cara kerja obat ini bisa bekerja secara langsung dan tidak langsung. Contoh bekerja secara langsung yaitu berikatan dengan reseptor muskarinik atau nikotinik. Obat yang bekerja secara tidak langsung yaitu menghemat enzim asetikolin nesterase agar asetikolin tidak dihidrolisis. Obat yang bekerja secara tidak langsung yaitu parasimpatomimetik yang meniru sistem kerja saraf parasimpatis. Contohnya A. Kolin ester. Obatnya ada batenekol, karbakol, metakolin atau yang disebut muskarinik dan nikotinik sebagai reseptor kolinergik. B. Muskarinik alkaloid atau sintetik. Pil karpin digunakan secara klinik sebagai agen sialok dan miotik glukoma. Miotik adalah obat tetes mata atau salep yang menyebabkan pupil mata mengerut. Obat ini digunakan untuk mengobati glukoma dan presbiopia. Glukoma adalah penyakit merusak saraf optik mata yang menyebabkan kebutaan akibat tekanan bola mata yang tinggi dan menyebabkan kerusakan saraf mata. Contoh obatnya yaitu lobelin dan arekolin. Agonis parsial adalah obat yang berinteraksi dengan reseptor tetapi menghasilkan efek yang kurang maksimal. Parasimpatomimetik narkotinik terdapat di ganglia autonom, adrenal medula, dan SSP, disebut reseptor nikotinik neuronal atau NN. Sedangkan reseptor nikotinik terdapat di sambung saraf otot, disebut reseptor nikotinik otot atau NM. Obat-obat yang mengandung nikotin bekerja dengan cara melepaskan nikotin ke dalam aliran darah. Nikotin merangsang reseptor untuk melepaskan neurotransmitter, yaitu membawa pesan kimia, memengaruhi suasana hati, perilaku, dan fungsi tubuh. Contoh obatnya yaitu pilokarpin, karbakol, metakolin, neostigmin, piridostigmin. Obat yang bekerja secara tidak langsung yaitu menghambat kolinesterase yang meningkatkan konsentrasi asetikolin endogen sekitar. Inhibitor kolinesterase kerja pendek. Endrofonium. Inhibitor kolinesterase kerja pendek adalah obat yang menghambat enzim asetikolinesterase dalam waktu yang relatif singkat. Obat ini meningkatkan kadar asetikolin di sinapsis neurosmukular yang membantu meningkatkan transmisi impuls saraf ke otot. Digunakan untuk memperbaiki kelemahan otot, terutama dalam kondisi seperti myasthenia gravis. Endrofonium adalah inhibitor kolinesterase yang digunakan dalam pengobatan kulit. Obat yang bekerja secara tidak langsung yaitu menghambat kolinesterase, meningkatkan konsentrasi asetikolin endogen sekitar. Inhibitor kolinesterase kerja pendek. Endrofonium. Inhibitor kolinesterase kerja pendek yaitu obat yang menghambat enzim asetikolinesterase dalam waktu relatif singkat. Obat ini meningkatkan kadar asetikolin di sinapsis neurosmukular, yaitu membantu meningkatkan transmisi impuls ke saraf otot. Digunakan untuk memperbaiki kelemahan otot, terutama dalam kondisi seperti myasthenia gravis. Endrofonium adalah inhibitor yang digunakan dalam pengobatan akut myasthenia gravis dengan durasi kerja pendek. Penggunaan klinis endrofonium yaitu pertama diagnosis myasthenia gravis, yaitu untuk mengidentifikasi myasthenia gravis. Yang kedua, pengobatan krisis myasthenic, yaitu membantu peningkatan fungsi otot pada pasien dengan kelemahan akut akibat myasthenia gravis. Inhibitor kolinesterase intermediate, yaitu senyawa menghambat aktivitas enzim kolinesterase berfungsi untuk memecahkan neurotransmitter asetikolin di sinapsis. Menghambat enzim dapat menyebabkan peningkatan kadar asetikolin yang berpotensi mempengaruhi fungsi sistem saraf. Akan untuk memperbaiki kelemahan otot, terutama dalam kondisi seperti myasthenia gravis.
Endrofonium adalah inhibitor kolinesterase yang digunakan dalam pengobatan kulit. Obat yang bekerja secara tidak langsung yaitu menghambat kolinesterase, meningkatkan konsentrasi asetilkolin endogen sekitar. Inhibitor kolinesterase kerja pendek. Endrofonium. Inhibitor kolinesterase kerja pendek yaitu obat yang menghambat enzim asetilkolinesterase dalam waktu relatif singkat. Obat ini meningkatkan kadar asetilkolin di sinapsis neoskumular, yaitu membantu meningkatkan transmisi impuls ke saraf otot. Digunakan untuk memperbaiki kelemahan otot, terutama dalam kondisi seperti myasthenia gravis. Endrofonium adalah inhibitor yang digunakan dalam pengobatan akut myasthenia gravis dengan durasi kerja pendek. Penggunaan klinis endrofonium yaitu pertama, diagnosis myasthenia gravis, yaitu untuk mengidentifikasi myasthenia gravis. Yang kedua, pengobatan krisis myastenik, yaitu membantu peningkatan fungsi otot pada pasien dengan kelemahan akut akibat myasthenia gravis. Inhibitor kolinesterase intermediate, yaitu senyawa menghambat aktivitas enzim kolinesterase berfungsi untuk memecahkan neurotransmitter asetilkolin di sinapsis. Menghambat enzim dapat menyebabkan peningkatan kadar asetilkolin yang berpotensi mempengaruhi fungsi sistem saraf. Mekanisme kerjanya yaitu pertama, inhibitor kolinesterase meningkat dengan enzim. Mekanisme kerja yang pertama, inhibitor kolinesterase berikatan dengan enzim kolinesterase mencegah dari memecah asetilkolin. Yang kedua, kolinesterase yang terhambat tetap berada di sinapsis lebih lama, memperpanjang efeknya. Tipe inhibitor yang pertama, reversible. Yang kedua, irreversible. Penggunaan klinis yaitu penyakit Alzheimer, myasthenia gravis. Inhibitor kolinesterase kerja panjang, yaitu bekerja pada mata, digunakan untuk mengurangi tekanan pada mata. Melation adalah plastisida yang digunakan untuk membunuh serangga seperti nyamuk. Efek farmakologi penggunaan klinis parasimpatomimetik pada beberapa organ. Yang pertama adalah mata. Pada mata, parasimpatomimetik memiliki efek farmakologi. Yang pertama, miosis, penyempitan pupil. Kedua, penurunan tekanan intraokular atau TIO. Yang ketiga, akomodasi. Penggunaan klinisnya yaitu glaukoma. Mekanisme kerja yang pertama, inhibitor kolinesterase berikatan dengan enzim kolinesterase mencegah dari memecah asetilkolin. Yang kedua, kolinesterase yang menghambat. Kolinesterase yang terhambat tetap berada di sinapsis lebih lama, memperpanjang efeknya. Tipe inhibitor yang pertama, reversible. Yang kedua, irreversible. Penggunaan klinis yaitu penyakit Alzheimer, myasthenia gravis. Inhibitor kolinesterase kerja panjang, yaitu bekerja pada mata, digunakan untuk mengurangi tekanan pada mata. Melation adalah plastisida yang digunakan untuk membunuh serangga seperti nyamuk. Efek farmakologi obat parasimpatometik pada kardiovaskular yaitu mengurangi resentesis pembuluh darah periferial, menyebabkan bradikardia dan hipotensi, dapat membahayakan aliran darah
koroner. Obat parasimpatomimetik digunakan untuk mengobati kondisi ini yaitu glaukoma, miastenia gravis, penyakit Alzheimer, keracunan organofosfat. 3. Saluran pencernaan, yaitu meningkatkan aktivitas pencernaan melalui sekresi cairan pencernaan, aktivitas motorik usus, stimulasi kelenjar pencernaan secara vagus, meningkatkan produksi enzim dan cairan pencernaan, yaitu kelenjar ludah untuk pencernaan karbohidrat, lambung meningkatkan HCl untuk memecahkan protein, pankreas mengeluarkan amilase, lipase, dan protease. Usus kecil menghasilkan enzim tambahan, memecahkan nutrisi kompleks. Saluran genitourinary meningkatkan kontraksi otot polos kandung kemih, terutama pada kondisi retensi urin, penyakit neurogenik kandung kemih, gangguan motilitas saluran kemih. Efek farmakologi saluran genitourinaria meliputi yang pertama, diuretik, antibiotik, alpha blocker, antimuskarinik, 5-alpha reduktase inhibitor. 5. Sistem pernapasan. Efek farmakologinya yang pertama, kontraksi otot polos bronkus, stimulasi kreasi mukosa, efek negatif pada penderita asma, peningkatan tonus bronkial dan sekresi lendir. Penggunaan klinisnya yaitu terbatas pada terapi tertentu, pilokarpin atau agonis muskarinik lain. Efek samping yang dihindari seperti asma atau penyakit paru. Penderita parasimpatomimetik dihindari dan sebaliknya diberi antagonis muskarinik untuk melawan efek ini. 6. Kelenjar sekretonik menghasilkan dan mengeluarkan zat tertentu seperti enzim, hormon, dan cairan lainnya. Efek farmakologi parasimpatomimetik yaitu stimulan kelenjar saliva, kelenjar telinga, kelenjar lakrimal, kelenjar bronkial, kelenjar pencernaan. Obatnya itu pilokarpin, cavimelin, beta-nekol, metakolin. Sifat saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Merupakan bagian dari saraf yang terdiri dari sistem saraf tepi. Efek nikotin meningkatkan pelepasan neurotransmitter, dosis rendah hingga sedang meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan euforia. Dosis tinggi itu tremor, kejang, gangguan pernapasan hingga koma.